akhirnya bisa langsung ke lapangan. Emang di situ Emang sih. nulis esai gitu. Waktu dia lomba dulu itu, jadi ya rasanya kayak yang penting ikut aja dulu, yang penting juaranya nanti. Ini juaranya bonus gitu. Udah, dan untuk istirahat waktu karena kan juga butuh waktu yang banyak ya. Dan ya Halo semua, kembali lagi dalam tayangan Kasus. Nah, dalam tayangan kali ini kita akan mewawancarai bintang tamu kita yang hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Raina dan juga Raini. Ya, mereka ini kembar ya, jadi mungkin silahkan bisa perkenalkan dirinya dulu. halo, saya Niputu Raina Cantika Dewi, bisa dipanggil Raina dari kelas 12 IPS 2. Halo semuanya, saya Niputu Raini Dewi Lestari dari kelas 12 MIPA 4. Oke, ini Raina, Raini. Oke. Nah, mereka ini kemarin mengikuti lomba esai dan juga sekarang memperoleh juara 1 ya? Juara 2. Juara 2, oke, juara 2. Dan harapan 1, beda. Oh, beda. Individu. Oke. Berarti Raina juara 1, juara 2, Raini harapan 1. Oke. Gimana nih perasaan kalian? Tidak menyangka, terus senang juga. Senang. Habis itu Raini Sama tidak menyangka. nggak nyangka. Oke. Awalnya gimana sih kalian ikut lomba ini tuh emang dari sekolah yang ngasih informasi atau gimana? Awalnya itu dikirimin sama Bu Rini Anggari setelah wali kelas saya yang ngajar guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Mungwi. Kemudian Bu Rini merekomendasikan kepada kami untuk lombanya. Oh, berarti dari Raina dari wali kelasnya, abis itu ngajak ikut Ya, si ajakin dong kembarannya. Oh gitu. Oke. Bisa jelasin nggak sedikit tentang esai kalian yang kalian buat ini tentang apa sih? Jadi temanya itu kan menyongsong tahun toleransi di era disrupsi inovatif. Maka kalau saya sendiri membuat mengambil topik saling berucap selamat hari raya oleh para pelajar SMA Negeri 2 Mengui kepada umat agama yang merayakan ya, yang merupakan sebuah cerminan toleransi umat beragama. Kalau Raina saya mengangkat tema dengan harmonisasi pluralitas agama di Pura Kramat Ratu Masakti sebagai bentuk nyata toleransi agama di Bali. Oke. Oh, berarti temanya tuh sama, cuman topik yang diambil itu berbeda ya. Oke, kalau Raini tadi tentang SMA 2, kemudian Raina. Raina di daerah Renan. Nah, tadi kalian ngambil topik tersebut. Apa sih yang menginspirasi kalian untuk mengambil topik tersebut? Nah, jadi kalau saya itu melihat atau membaca postingan Instagram OSIS Wisma, teman-teman pelajar SMA Negeri 2 Mengui yang mengucapkan selamat hari raya atau menyebut ya nama hari raya, seperti kan hari raya kemarin yang kita rayakan umat Hindu, selamat hari raya Galungan. Dari situ saya berpikir ini nih bisa dijadikan topik esai untuk lomba kali ini sesuai dengan temanya. Oke, mantap banget. Jadi dari misalnya keseharian kayak itu bisa diangkat jadi esai gitu. Yes. Kalau dari Raina? Kalau dari saya itu sebelumnya kan pernah ikut lomba juga sama temennya, namanya Erni dari kelas 12 IPS 1. Nah, yang dibina sama Pak Sene, guru pembina ekstrakir di SMA Negeri 2 Mengui. Jadi ya itu. Oh, itu lomba esai juga yang? Enggak, sebelumnya lomba karya ilmiah. Oh, lomba karya ilmiah, cuman sekarang Iya, esai tapi berbeda, cuman inspirasinya inspirasinya dari sana. masih sama. Iya. Oke. Bisa jelasin persiapan kalian untuk mengikuti lomba ini tuh bisa jelasin nggak sih gimana aja? Mungkin dari awalnya tadi dari topik untuk membuat esai itu kan? Ya, jadi membuat esai ya pertama pastinya kan kita memahami panduan lombanya ya, urutan apa sih lombanya nanti kayak gimana kayak gitu. Selanjutnya ya menentukan topik ya, tentunya dengan mencari ide dan lain-lain. Selanjutnya merancang, tapi di merancang itu kita juga dengan mengumpulkan data-data atau informasi yang akan dijadikan referensi. Nah, itu sih untuk tahap penyusunan esainya. Untuk tahap presentasinya kan ada tahap presentasi nih. Setelah mengumpulkan karya kan dicarilah finalis. Dari finalis itu nanti yang akan presentasi. Nah, presentasinya itu kami menonton YouTube
bagaimana sih sistematis untuk berpresentasi saat lomba esai seperti itu. Oh, Jadi- berarti kalian mengumpulkan esai, ada presentasinya juga ya? Ya Ada itu presentasi. untuk finalisnya saja Finalis. yang lolos di finalis. Yang Kalau- besar Kalau untuk Raina gimana? sama. Sama. caranya. Oke, berarti karena lombanya sama nih. Oh, iya. Mungkin persiapannya ada yang berbeda dengan Raini. Mungkin Raina lebih dulu karena kan udah ada di karya ilmiahnya juga, inspirasinya juga. Terus Raina lebih ke lapangan juga, lebih kan. ke lapangan juga. Ke prerennya. Udah tahu juga lokasinya gitu. Oh, berarti kamu observasinya bisa langsung ke lapangan. Emang ke situ gitu. Emang ke situ. Nah, kalian buat esai, mengikuti lomba esai ini emang kalian itu suka di bidang esai ini atau gimana? Untuk kalau Raina awalnya itu udah tahu esai dari SMP kan, temennya pernah ikut lomba waktu SMP. Kemudian di grup Bu Rini juga ngerekomendasiin di grup tahun lalu. Jadi ya udah Raina ikut aja, coba kan. Dan yang membina juga Bu Rini kan. Iya gitu. Jadi tahun lalu mulai awal sukanya. Oh, awal suka. Emang udah ada pengen suka gitu buat esai. Kalau saya mengetahuinya sama kayak Raina dari SMP gitu. Kalau sukanya baru karena kan ini lomba pertama untuk saya. Lomba pertama tapi bisa dapet juara. Kenapa pengen coba lomba esai? Misalnya tadi kayak Raina bilang kan ada lomba karya, pernah ikut lomba karya ilmiah ataupun dan sastra itu kan juga banyak. Kenapa pengen nyobanya lomba esai? Karena kan kali ini kesempatannya ada di lomba esai, jadi kami ikut. Untuk lomba lainnya, semoga kedepannya kita bisa ikut lagi kalau ada kesempatan. Oh, kalau ada kesempatan berarti kalau misalnya ada lomba-lomba lagi pengen terus coba. Iya, asungkare. Kalau dari Raina gimana? Iya sama. Sama. Kurang Oke, lebih sama. sama kayak Raina. Iya. Oke. Gimana nih awalnya kan kalian untuk Raini tadi baru pertama kali untuk ikut lomba. Gimana? Awalnya itu pernah ngerasa percaya diri, nggak percaya diri itu nggak sih untuk ikut Ya ini? tentu dong. Apalagi Raina kan udah sering tuh Raini lihat juga nulis esai gitu. Waktu dia lomba dulu itu. Jadi ya rasanya kayak yang penting ikut aja dulu, yang penting juaranya nanti. Ya Oke. juaranya bonus Juara gitu. Oke, yang penting dicoba-coba terus Iya. ya. Kalau dari Raina gimana? Kalau dari Raina itu waktu pertama kali ikut lomba esai itu kan Raina lihat hasil-hasil dari esai peserta lainnya itu pada luar biasa banget kan. Terus dari susun rapi juga, di situ muncul ketidakpercayaan dirinya. Kayak udah ya ampun bisa bagus-bagus gini gitu kan. Nah dari situ Raina jadiin pembelajaran atau enggak jadi motivasi juga untuk jadi lebih baik lagi. Oke, berarti karena ngerasa nggak percaya dirinya itu karena ngelihat peserta Iya. karya-karya peserta lain dan cuma kayak gitu ya. Insecure gitu. Jadinya ya sih. Makanya lebih baik nanti nggak dilihat aja. Nggak dilihat, tapi kepo. Tapi dilihatnya Oh. untuk Bukan jadiin untuk- pembelajaran. Ya, untuk jadiin belajar. Ya benar juga sih. Kita nggak bisa perbaikin diri kita sendiri kalau kita nggak lihat gimana orang lain. Bener Oke, banget. benar. Dari lomba esai ini apa sih yang menurut kalian paling sulit dalam tahapannya? Kalau saya sendiri pada saat presentasi, karena kan kita presentasi juga ngeliat peserta lain dulu sebelumnya, ya di situ tegang banget dan mereka juga bagus-bagus. Setelah itu tahap itu juga pas sesi tanya jawab, kita menjawab pertanyaan juri, ya sedikit ada ragu gitu kalau jawab kayak, aduh bener nggak ya nyusun kata-kata dan lain-lain. Nah, untuk presentasinya ini itu tuh via Zoom atau gimana? Oh, Via Zoom kita buat PowerPoint-nya dulu, terus nanti di-share. di-share. Kalau dari Raina gimana nih? Kalau dari Raina sama, sesi pertanyaan dan sesi tanya jawabnya juga susah. Terus sesi presentasinya juga sama gitu sih, nyusun isi pembahasannya itu juga. Oh, isi bahasan. Oh ya, karena kalian Esai menjelaskan pembahasan. semua esai kalian. Terus itu. Oke, dan tadi kesulitannya. Gimana sih cara kalian menghadapi kesulitan tersebut? Pasti ada dong. Kan udah sampai tidak. Cara ngadepinnya itu pelan-pelan aja dan tetap pinter-pinter ngatur waktu karena kan itu juga butuhin waktu yang banyak ya. Dan ya Kita ngatur waktu. Pokoknya kita kita udah tahu rundown kegiatannya. Kita mempersiapkan diri kita. Ya, benar. Kalau dari Raini gimana? kalau Raini kan sebelum presentasi itu tentunya tarik nafas, Iya, relax, relax. kayak gitu dulu. Harus tenang dulu ya. Baru kalau udah yakin banget ya langsung kali bisa kayak gitu sih.
Oke. Intinya yakin sama dan persiapan dulu. persiapan dulu. Oke. Dan ada nggak sih keseruan yang mau kalian ceritain? Misalnya selama ngikutin mungkin sesi selama rundown proses proses perlombaan ya. ini. Jadi untuk saya itu kan pada saat pemberian hadiahnya itu dilakukan di suatu warung makan gitu, rumah makan gitu, dan semua peserta itu berkumpul, kita saling kenalan kayak gitu dan makan bersama. Itu sih keseruannya. Oke, jadi selain lomba dapat nambah teman. Oke, dari berbagai SMA juga. Ini sebali berarti? Iya, Nambah jaringan teman. jaringan teman bener banget. Kalau dari Reina gimana? Iya sama juga. Nambah pengalaman, nambah temen juga. Nambah pengalaman, nambah teman. Oke, banyak berarti bukan cuman ikut lomba habis itu menang, tapi ada manfaatnya kayak nambah teman mungkin. Oke, benar. Nah, pesan-pesan kalian gimana nih untuk teman-teman di rumah untuk memotivasi teman-teman di rumah? Mungkin dari Raina dulu. Oh, ya. Gitu, jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru dan hargai setiap prosesnya. Jadi kan kalau setiap kita ngelakuin atau ngerjain sesuatu itu dengan tulus dan ikhlas, pasti nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan juga. Setelah ini kan menambahkan sedikit. Iya. Nah, kalau hasilnya misalnya tidak sesuai atau mungkin kalah atau gagal ya, jangan menyerah gitu. Tetap semangat, jadikan itu sebagai pembangkit kita untuk lebih baik lagi. Oke, itu tadi pesan-pesannya dari Raina. Kita harus menghargai proses kita, menghargai prosesnya. Kemudian ditambahkan oleh Raini, jika mungkin dalam hasilnya itu mungkin agak kurang dari apa yang kita ekspektasikan, tetap bangkit. Jadi intinya jangan pernah nyerah. Mantep banget. Terima kasih Raina sama Raini udah meluangkan waktunya bersama-sama dengan kita untuk kita wawancarai. Semoga semakin banyak nanti lomba-lomba yang diikuti dan kita bisa lihat hasil-hasil karyanya. Itu dia tadi wawancara singkat kita dengan Raina dan juga Raini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @officialduisma dan @osisduisma. Thank you for watching. See you in the next video. Bye. Baby girl, you know what I want. Let me do it to you, do it to you. Let me do you like ah 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 ah.